pemilihan kampus dan negara ya. Jadi nggak harus ke luar negeri, cuma memang kayak tadi dibilang Pak Kaper, sebenarnya LPDP itu antara dalam negeri dan luar negeri itu sama jumlahnya banyaknya. Jadi teman-teman saya yang di seangkatan itu juga banyak juga yang di dalam negeri gitu loh. Cuma saya lebih ke pemilihan kampus ini ya, tidak harus ke USA. Nah, pertama kita mau milih nih, kita mau kuliah lanjut di mana? Kira-kira faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan ya? Yang pertama pasti ranking. Ranking itu ada THE, Times Higher Education, ada QS, dan yang lain-lain. Kenapa saya bilang dan lain-lain? Karena kalau mau ikut ranking yang sebanyak itu nggak penting gitu loh. Misalkan ada Webometric, ada Award, ada Shanghai Ranking, itu kan terlalu banyak lah. Jadi saran saya itu pilih saja salah satu ranking yang kamu suka, parameternya apa, dan stick ke ranking itu aja. Gak usah misalkan aku pengen ranking yang secara overall di THE ranking 1, QS ranking 1, Shanghai ranking 1, Award ranking 1, itu gak berguna lah. Karena ranking kan juga cuma gateway awal saja. Kemarin yang paling umum digunakan di dunia pasti THE sama QS. Perbedaannya apa? Kalau QS itu poin reputasinya lebih besar. Kalau THE dia mengirim kuesioner itu dipilih ke orang-orang tertentu. Kalau QS dia pakai mass questionnaire untuk menilai reputasi. Ini perubahan sedikit aja ya. Terus THE variabelnya yang dinilai itu lebih banyak. Nah kemarin antara THE sama QS saya pilih THE. Akhirnya pilihnya THE. Nah kemudian dari THE itu nanti kita ranking lagi nih, kira-kira dari negara misalnya ranking 1 sampai 25 atau 100 lah ya. Itu kita pilih aja nanti. Kalau di LPDP kan ada 3 pilihan. Jangan lupa pakai pilihan ketiga itu safety net. Karena LPDP kalau misalkan kita misalnya 1, 2, 3-nya Stanford, Harvard, Columbia misalnya. Kalau 3-3-nya nggak keterima ya beasiswanya hangus. Jadi kuncinya LPDP itu adalah batas pencarian LOA. Umumnya itu 18 bulan sejak pengumuman tes wawancara. Kalau nggak ada pandemi, kalau saya kemarin karena ada pandemi di extend jadi ditambah 6 bulan jadi 24 bulan. Tapi itu batas pencarian LOA, bukan batas mulai kuliah. Jadi sebenarnya teman-teman sekarang saya yang di angkatan pun sekarang masih ada beberapa yang belum dapat LOA. Terus jadi ingat ya ranking itu kira-kira cuma 10% dari pertimbangan kita dalam milih kampus saja karena itu nggak mencerminkan apa-apa gitu. Terus kemudian negara. Nah itu nanti silakan teman-teman pilih sendiri mau ke USA, mau ke misalkan Eropa, pengen jalan-jalan atau pengen ke Australia juga nggak masalah. Kalau saya kemarin memang pilih USA karena secara overall kampus-kampus top kan lokasinya di USA. Jadi pengen tahu aja sebenarnya kuliah di sana itu seperti apa. Tapi kemarin kenapa kok kampus top itu lokasinya banyak di Amerika? Ternyata salah satu pembobotan yang paling besar di QS dan THE itu adalah kualitas jurnal dan funding. Wajar aja Amerika itu kampus-kampusnya itu terletak di top ranking karena memang mereka negara kapitalis yang fundingnya itu banyak. Grant-grant yang diberikan ke kampus itu luar biasa besarnya. Dan publikasi mereka kan publication oriented. Dan ke kualitas juga, nggak cuma kuantitas kayak Indonesia. Jadi mereka wajib misalnya di Q1. Kalau di Indonesia kan mungkin masih yang Q4, Q3. Silakan kalau negara ada pertimbangan masing-masing. Nah kemudian jangan lupa dicek di jurusan yang mau diambil. Apakah pakai coursework, ataukah pakai tesis, atau pakai capstone. Kemarin saya karena merasa nggak terlalu perlu tesis, jadi saya kemarin cari jurusan yang pakai capstone aja. Untuk teman-teman yang misalkan dari sekarang sudah bermimpi untuk lanjut S3, itu wajib cari yang pakai tesis. Karena nanti waktu pas kita daftar PhD itu akan dilihat kemampuannya apakah sudah pernah melakukan scientific writing atau belum. Kalau misalnya di S2 yang nggak pakai tesis, pakai coursework atau capstone, ya kemungkinan untuk diterima di PhD-nya nanti akan lebih rendah. Terus kemudian kalau saya kemarin salah satunya student to faculty ratio. Nggak enak juga kan kalau misalnya dosennya 1, mahasiswanya 50 atau 100 gitu kan. Jadi menurut saya ini agak lumayan penting. Silakan tapi nanti untuk teman-teman dicek untuk pas cari kampus di luar negerinya. Terus kemudian course yang diberikan, flexibility-nya. Jangan nanti misalnya teman-teman misalnya nih pengen daftar psikologi, jangan cuma dilihat jurusannya aja karena sama-sama psikologi. Misalnya contohnya yang saya ambil di NYU, ada MSPP sama MPA PNP yang policy. Apa bedanya? MSPP itu dia program crash yang 1 tahun yang langsung ke quantitative method semua. Tapi kalau MPA dia ada flexibility yang bisa kita ambil di mana dia kan dibagi kalau nggak salah itu 24 ini ya 24 term. Dibagi 3 mandatory, 3 opsional, 3 lagi selektif. Nah kalau misalkan kita pengen lama-lama di sana kan selektifnya nanti bisa kita ambil misalkan jurusan, misalnya nih pengen ngambil data science, misalnya pengen ngambil psikologi atau pengen ngambil law, itu perlu dipertimbangkan. Jadi jangan terpaku pada nama jurusan ya kalau di luar negeri. Karena nama jurusan misalnya manajemen,
Itu cabangnya di sana banyak sekali, ada misalnya Master of Business Taxation masuk di manajemen. Tapi nanti di kampus lain, jurusan-jurusan misalkan MPA itu bisa jadi masuk manajemen. Jangan terpaku sama nama jurusannya kalau di luar negeri, karena spesialisasinya mereka luas sekali ya. Dan jangan terpaku sama gelar yang ada di belakangnya. Terus deadline waktu, jangan lupa nanti seperti tadi yang saya bilang di LPDP, misalnya pengen lama-lama atau misalkan satu program itu 36 bulan, ya nggak akan dibiayai oleh LPDP. Kemarin saya punya teman yang masuk ke NYU, dia masuknya di spring 2021. Ternyata capstone yang dia ambil untuk syarat kelulusan itu hanya ada di fall. Jadi dia dari sekarang udah tahu nanti bakal akan sekitar 3 bulan biaya sendiri di New York. Karena dia nggak tahu itu. Jadi jangan lupa dipertimbangkan. Terus kemudian living cost. Living cost-nya kalau mau cari yang agak murah ya. Jadi untuk biaya living cost-nya masing-masing negara dan kota itu bisa di-download di booklet keuangan LPDP. Di situ akan ada living cost per kota dan per negara. Kalau misalnya pengen cari yang luar biasa ya silakan. Kalau misalnya pengen cari yang agak murah karena pengen bawa anak istri juga silakan. Terus kemudian international student ratio. Nggak enak juga nanti kalau kita sampai kampus ternyata kita satu-satunya orang Indonesia. Teman saya ada yang kayak gitu di University of Minnesota. Michigan kalau nggak salah. Minnesota betul. Dia satu-satunya mahasiswa Indonesia di kampus tersebut. Itu kan sepi juga rasanya. Terus kemudian jangan lupa pertimbangan acceptance rate. Ketahuilah limit diri lah. Kalau memang mau ambis luar biasa kayak Mbak Albi, ya silakan misalnya mau daftar Harvard atau Stanford. Ya kalau saya sih sadar diri lah. Jadi makanya waktu pas pilih ranking saya emang nggak pengen pilih misalnya yang top 15 atau top 20. Daripada nanti saya di sana juga gundul karena kebanyakan mikir, mendingan cari aja yang misalkan ya under 30 misalnya kayak gitu. Terus acceptance rate itu tinggal di googling aja. Untuk sebenarnya acceptance rate itu untuk undergrad ya, jadi untuk S1. Cuma itu bisa menjadi parameter seberapa sulit untuk masuk ke kampus itu. Karena kampus top itu belum tentu menerimanya itu lebih sedikit. Bisa jadi misalkan University of Chicago itu kalau nggak salah MPA-nya itu 400 atau kalau nggak salah satu angkatan. Tapi Wagner itu kalau nggak salah di NYU itu malah mungkin cuma 200. Nah itu kan jadi secara jumlah saja bisa jadi gitu loh, lebih banyak. Nah acceptance rate silakan diedit. Saya kemarin memang nggak mau cari yang di bawah 10%, tapi cari yang di bawah 20% acceptance rate-nya. NYU kemarin kalau nggak salah sekitar 16%. Terus kemudian social life atau mindfulness waktu pilih kampus ya. Kan kita di sana nggak purely belajar, nggak mungkin nanti pas summer break atau spring break itu ya di kampus-kampus saja tetap belajar kan. Jadi cari yang kira-kira support sistemnya enak, kemudian kita bisa refresh di sana, nggak cuma belajar aja. Contohnya kemarin saya mau salah satu pilihan duanya ada UIUC, University of Illinois at Urbana-Champaign. Itu di tengah ladang jagung di Chicago lah, di Midwestern ya, di tengah ladang. Itu saya mikir nanti kalau misalkan saya stres, masa yang dilihat ya jagung lagi, nggak ada acara social event, nggak bisa ke kotanya jauh gitu kan. Ke Chicago kan sekitar sekian menit. Nah terakhir dalam milih negara atau kampus adalah X factor. Ini berlaku juga untuk di dalam negeri ya sebenarnya. X factor itu adalah kira-kira yang nggak ada di booklet. Kalau saya kemarin salah satu X factor saya adalah saya pilih kampus dan negara yang saya tidak mungkin membiayai pakai uang saya sendiri. Jadi kemarin contohnya NYU, kemarin saya hitung-hitung dengan living allowance-nya kan sekarang per bulan 2.200 US dollar. Ditambah biaya-biayanya, pokoknya kalau nggak salah kemarin sekitar 2,5 atau 3 M nanti total yang akan dikeluarkan. Itu kan nggak mungkin, ya kalau mungkin ya orang kaya seperti Mbak Gita mungkin. Kalau saya kan ya sadar diri lah dengan kemampuan finansial saya. Jadi X faktor saya adalah saya pilih kampus yang tidak mungkin saya bisa biayai sendiri. Soalnya secara average, kampus di Australia itu jauh lebih murah daripada misalkan di USA. Di Inggris pun untuk kampus-kampus tertentu seperti yang state-state misalnya University of Manchester, Liverpool, selain misalkan LSE atau Oxford, Cambridge, UCL, itu relatif lebih murah juga daripada kampus-kampus di Amerika gitu. Ya negara paling kapitalis mungkin ya. Tapi jadinya ya itu kita kira-kira kuliah di mana lah ekspektornya. Terus kemudian untuk apply di luar negeri kita harus perhatikan university requirement-nya. Jangan kemudian saya pengen ke Harvard atau Stanford, ngambil misalkan aeronautical engineering. Tapi requirement kita nggak masuk, ya percuma. Itu satu pilihan akan terbuang percuma. Pertama IELTS-nya dulu. Jadi untuk kampus mungkin under top 50 itu rata-rata mintaannya itu minimum 7, preferrednya 7,5. Itu rata-rata sih ya, nggak semua, tergantung masing-masing jurusan juga. Jadi pastikan IELTS-nya bisa tercapai. Saya punya teman yang dia daftar UK 1, US 1, Australia 1. IELTS dia 6,5, yang UK dan US mintanya itu 7 atau 7,5. Udah coba 3 kali, keluar 3 kali, gagal. Akhirnya dia ke Australia.
Untungnya kerjanya di Kemenq, jadi duitnya banyak. Kemudian terus pertanyaan yang sering muncul, kalau daftar kampus di luar negeri ada ujiannya ada atau enggak? Ada. Tapi ujiannya bukan seperti ujian saringan masuk seperti yang ada di Indonesia seperti SBMPTN. Namanya GRE atau GMAT. GRE itu Graduate Record Exam, GMAT itu Graduate Management apa ya? Pokoknya yang untuk School of Management atau bisnis lah. Nah, isinya apa? Sama saja seperti TPA tapi dalam bahasa Inggris. Ada analytical writing, verbal reasoning, kuantitatif, terus kemudian ada yang eksperimental atau integrated. Nah, untuk ujian GRE atau GMAT, kemarin pas milih kampus itu jadi salah satu pertimbangan saya cari yang opsional. Jadi saya nggak mau juga yang wajib GRE atau GMAT kan, karena GRE atau GMAT itu biayanya selain mahal sekitar $200 dan itu cuma ada di Jakarta, nggak ada di Surabaya. Jadi saya kemarin salah satu pertimbangannya cari kalau bisa yang GRE atau GMAT-nya opsional. Nah kemudian waspada juga sama opsional. Teman-teman misalkan ngelihat jurusan di misalnya UCLA, ternyata GMAT-nya opsional nih. Daftar situ aja, nanti kan bisa dengan alasan ABCD. Sudah sering ada teman saya yang di LPDP cerita, opsional dia nggak masukin GRE. Sebenarnya di NYU juga sih, pas yang spring 2021. Dia nggak masukin GRE, ternyata nggak keterima. Pas term berikutnya dia daftar pakai GRE baru keterima. Nah kemudian required pre-course, itu yang juga harus hati-hati. Misalkan teman-teman pengen ngambil computer science, kan kita nggak dilarang nih di BPKP maupun di LPDP. Pengen ngambil computer science misalnya di MIT misalkan. Di MIT itu ngambil computer science itu nggak cuma, saya bisa masuk keterima tuh langsung daftar. Tapi nanti dia akan memiliki, sebelum mengikuti course tertentu, kita harus sudah mengikuti course tertentu. Contohnya misalnya algebra gitu. Sebelum computer science itu seingat saya itu ada algebra. Kalau kita nggak ada algebranya di D3 atau S1-nya, nanti kita wajib untuk menyelesaikan algebra dulu. Caranya gimana? Bisa pakai di Coursera dan lain sebagainya. Coursera ya biasanya yang umum ya. Jadi jangan sampai nanti daftar jurusan yang aneh-aneh ternyata banyak sekali required course-nya, malah kita nggak sanggup kan untuk menyelesaikan itu. Karena required course-nya itu nanti nggak ditanggung dengan LPDP. Kita harus cari sendiri. Oh ya, terkait ranking tadi juga salah satu lagi, jangan terpaku pada ranking kampus satu-satunya. Jadi jurusan-jurusan di luar negeri kan social science, law, engineering itu kan sangat variatif sekali. Cari ranking yang sesuai subjek. Jangan daftar misalkan ya business school tapi di MIT. Bahkan business school itu misalnya yang paling bagus kan Stanford. Seperti contohnya mau di Ayunda, dia kan antara Stanford sama Harvard, pilihnya Stanford. Kenapa? Karena business school yang paling bagus ya memang di Stanford. Jadi jangan lihat ranking kampus secara umum tapi lihat per subjeknya juga. Jangan cuma, kampusku ranking 10 tapi ternyata jurusan psikologinya misalnya baru buka. Itu mungkin di ranking sekian karena belum ada jurnal publikasi kan. Terus kemudian perhatikan juga pas apply kampus professional experience. Banyak jurusan-jurusan yang di atas 1 tahun itu mensyaratkan professional experience lebih dari 2 tahun, 4 tahun gitu. Kalaupun memang mereka tulisannya tidak mandatori, seperti saya bilang tadi berhati-hatilah sama yang namanya opsional. Karena kadang-kadang yang opsional itu mereka bilang opsional, nggak diterima juga gitu. Jadi ya itu yang misalkan IELTS 7,0 minimum, preferrednya 7,5. Kalau bisa ya dapat yang preferred. Terus untuk apply di luar negeri deadline itu ada banyak. Usahakan daftar deadline yang paling early. Jadi biasanya ada early deadline, terus yang kedua secondary, yang ketiga rolling. Kadang-kadang ada juga yang setelah early langsung rolling. Kalau bisa daftar deadline yang paling awal. Untuk saya sendiri kemarin proses dari applying sampai ke pengumuman itu sekitar 5 bulan. Jadi persiapan paperwork itu kalau nggak salah Agustus, Oktober, November itu deadline closing aplikasinya, pengumumannya itu baru di bulan Maret. Terus kemudian untuk masuk ke kampus-kampus buat app aja meskipun nggak submit, supaya kita tahu isiannya apa aja. Terus yang namanya kampus di Amerika atau di luar negeri itu sering sekali bikin webinar-webinar pengenalan kampus. Ada virtual campus tour, ada sit-in class ini. Jadi nanti kalau misalnya ini kayaknya bagus, dicoba dulu. Seperti apa, apakah fakultinya ramah, apakah dosennya pintar apa enggak jelasin. Ini saya kemarin ikut yang webinar untuk NYU sudah enggak terhitung berapa jumlahnya. Banyak yang ada ngobrol dengan dosen untuk tahu apakah benar-benar kira-kira kampus ini cocok apa enggak sih buat kita. Karena nanti LPDP juga enggak bisa pindah kampus ya. Tahun 2018 kan si Isa kalau nggak salah dia katanya bisa daftar banyak tuh. Di 2019 sama 2021 itu sudah nggak bisa pindah kampus lagi. Kecuali ada force mayor. Jadi dari awal kalau udah 3 itu ya sudah 3 itu. Bahkan jurusan pun tidak bisa berpindah. Dari awal misalkan pilih manajemen ya nggak bisa nanti terus daftar ITB, misalnya daftar tekniknya. Terus final tips aja mungkin dari saya sedikit. Yang pertama jangan malu untuk bertanya atau minta bantuan teman.
karena saya sendiri juga banyak dibantu waktu itu, banyak dibantu oleh Isa, terus kontak teman-teman alumni yang lagi kuliah di NYU, current student, nanya kira-kira di dalam seperti apa, minta bantu proofread, minta masukannya, gak usah malu lah, silakan tanya-tanya aja. Nah terus kemudian ya siapkan duit. Untuk IELTS saja kan sekali ngambil itu sekitar 3,5 juta, tiketnya anggaplah 1,5 juta PP itu kan sudah 5 juta. Dan itu pun kalau langsung dapat 6,5, kalau enggak harus daftar lagi. Terus kemudian untuk daftar-daftar di kampus juga ada beberapa komponen yang nggak dibiayai oleh LPDP. Pengiriman dokumen fisik dari Amerika ke tempat saya itu sekitar berapa kemarin? Ratusan dolar nggak dibayarin juga. Application fee kalau kita nggak ngambil ke kampus tersebut itu juga nggak dibiayain oleh LPDP. Jadi memang harus siap duit ya. Dan agak lumayan lah nyiapinnya. Terus kemudian relax aja, prosesnya itu diikutin aja. Sebisa mungkin menurut saya nggak usah pakai agen, diurus sendiri nggak seribet itu kok. Mau itu, soalnya teman juga ada beberapa yang cerita dapat LOA waktu itu unsut sih tapi ternyata nggak ribet. Teman bukan si Imam Zabar ya, jadi dia cuma reviewnya interviewnya by online aja, nggak seribet itu gitu. Terus terakhir ya memang harus persiapan, nggak bisa mepet-mepet dan jangan mendengarkan orang yang suka ngomong saya nggak belajar, saya nggak ini, saya nggak siap-siap ini, nggak penting itu. Orang yang suka bilang saya ujian ini nggak belajar lolos, saya ujian nggak belajar, paling ya belajar tapi nggak ngomong. Jadi memang harus siap-siap untuk siap personal statement segala macam. Kan nggak harus langsung selesai, dicicil bisa untuk isi-isi draft TPA segala macam. Kalau mepet saya rasa ya agak sulit. Kecuali memang yang tadi ini orang yang beruntung mungkin ya. Ya terserah mau menyerahkan keberuntungan atau kepersiapan. Oke, kira-kira gitu.